Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa ikraman lil mu'minin kama qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Walhamdulillahilladzi unzilal Qur'an hudal lil muttaqin walladzi amarna bisairil ibadah waslatan lit taqwa lil amilin al mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al azizul hakim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara dengan tema agak khusus, yakni mentransfer keimanan kepada kesadaran, mentransfer iman kepada kesadaran. Sebelum bicara proses mentransfer iman kepada kesadaran, ini penting kita bicarakan sebab kita hari ini dengan fenomena seorang yang disebut profesor, pimpinan pesantren, tapi ditangkap polisi dengan berdasarkan aduan karena menistakan agama. Ini jangan dibilang sederhana. Kan di sini ada profesor dalam pendidikan formal kita pada posisi tertinggi, pimpinan pesantren juga merupakan posisi tertinggi dalam agama, tapi terbukti ya dalam disebut ditahan itu kan sudah menjadi tersangka dalam tuduhan penistaan agama. Berarti masalah iman kita agak rumit. Jadi tidak serta-merta ini kan menjadikan orang bisa jadi a priori terhadap pesantren atau juga a priori terhadap sebuah pendidikan. Tetapi bagi orang yang beriman, ya kita harus sadar Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, itu setelah kalimat warrasihuna fil ilmi. Jadi ilmu itu dari Allah dan juga ilmu itu ada kepada orang-orang yang mendalam tentang ilmu itu tahu kebenaran. Jadi kan jelas kebodohan ada dua, kebodohan tidak belajar itu ringan karena kalau dia mau belajar nanti kebodohannya hilang. Yang kebodohan berat itu kan apa? Orang tidak tahu mana benar mana salah. Para pembelanya kan mengatakan begini, ini juga sekaligus menguji kecerdasan keimanan kita. Ya sebagai manusia sudah tidak perlu menghukumi ya orang lain tentang sesat, karena yang berhak menghukumi seseorang sesat atau tidak sesat hanyalah Allah, benar atau salah. Kan pembelanya bilang begitu. Ini kan meracuni juga bagi orang yang tidak tahu kebenaran, benar juga ya gitu ya.
untung ngomongnya nggak ke saya, kalau ke saya tinggal gampang. Oh bener, kalau begitu panggil polisi, tembak dia. Kenapa ditembak Pak Ustadz? Kan biar diadili oleh Allah. Ya, dia itu sesat atau tidak sesat? Karena bahasa diadili oleh Allah itu caranya gimana? Mati dulu, kan enak kalau gitu. Ya nggak apa-apa lah, kalau memang itu yang diyakini, berarti panggil polisi, suruh apa? Orang yang sesat nih, katanya sesat nih, tembak dulu ya. Terus gimana caranya? Ya nanti kita nanya sama Allah, dia sesat atau tidak sesat. Ini kan membelokkan sesuatu, dimana banyak juga kalau kita setback ke belakang. Ini kan pertarungan hari ini tentang kebenaran. Itu coba tahun 2003 Mahathir Muhammad mengatakan fakta bahwa setelah Yahudi 2000 tahun tertindas, maka hari ini Yahudi bisa eksis dan bahkan mempengaruhi, ya, kata Mahathir Muhammad, mempengaruhi para penguasa-penguasa dunia. Itu karena para Yahudi itu ngapain kira-kira? Apakah emosional saja? Apakah rame-rame saja? Tidak, karena Yahudi mengaktifkan, ya, sifat yang ada pada diri manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, adalah akal pikiran, ya, yang sehingga Yahudi itu melakukan penelitian, termasuk menerbitkan buku-buku tentang Islam. Bayangkan, Yahudi dengan penelitiannya telah menerbitkan buku-buku tentang Islam. Dan hari ini ketika seseorang tidak paham tentang itu, maka orang-orang ini tiba-tiba memiliki pemahaman liberal, walaupun dia sampai profesor liberal, karena dia belajar Islamnya bukan dari yang benar, tapi hasil dari apa yang diajarkan oleh Yahudi. Baca buku saja tentang hegemoni, ya, Kristen Barat dalam pelajaran keislaman di perguruan tinggi, kan data di situ itu kan hasil penelitian. Ya, kalau mau protes penelitian. Itu menunjukkan bahwa apa? Pemikiran terus menerus. Sementara kondisi umat Islam kadang-kadang hanya diajari semangat, setelah semangat pokoknya cinta Islam, habis itu gampang banget diadu domba. Masalah maulid bisa berantem, masalah tahlilan bisa berantem, belum lagi masalah, ya, bid'ah bisa berantem. Jadi artinya apa? Kita dibiarkan berantem biar tidak memikirkan ilmu itu sesungguhnya seperti apa. Jadi bayangkan, coba ada misalnya kajian yang tadi misalnya muter-muter tentang bid'ah, 10 tahun kemudian temanya masih sama atau sudah berubah tentang bagaimana memajukan kaum muslimin? Masa 10 tahun masih muter-muter? Yahudi saja sudah sampai membicarakan tentang Islam, kan berarti dia tahu, ya, kita ini harus menampilkan tadi Islam yang membangkitkan kesadaran kita, ya. Jadi jangan muter-muter merasa hebat Islam, cuman saling apa? Ribut sesama muslim saja. Apanya yang mau diharapkan? Malu dengan ulama-ulama kita dahulu yang telah memasukkan hampir 100% Indonesia menjadi Islam dengan kecerdasan mereka, bisa dibayangkan gitu ya, tumpeng yang tadinya hanya ditaruh sesajen gitu ya, kemudian nggak dimakan, kan namanya sajen itu dimakan nggak ditaruh. Oleh kecerdasan ulama kita, nggak usah dirubah tumpengnya, tinggal tumpengnya ada, panggil orang, baca doa, makan, kan udah berubah sudah. Yang tadinya apa? Pekerjaan sia-sia, kemudian bisa murtad, hanya dirubah sedikit langsung apa? Langsung selesai masalah.
Kita enggak, nanti ribut dulu. Wah, ntar nih jangan tumpeng, kan tumpeng itu mirip. Terus saja, nggak selesai-selesai. Makanya cari ya, kenapa raja ya, raja-raja dahulu, raja sama rakyatnya masuk Islam, itu kan kecerdasan ulama dulu. Ulama dulu nggak pakai emosional, tapi benar-benar menggunakan kecerdasan. Kita sekarang ribut sesuatu yang belum tentu benar. Jadi ribut sesuatu yang belum tentu benar. Kenapa? Akhirnya kita bisa tahu kenapa 350 tahun dijajah. Gampang banget diadu domba. Ya, sama-sama berada di Masjid Al-Hidayah itu, nanti ada apa-apa tinggal dipanas-panasin langsung apa? Berantem. Bisa-bisa suatunya bukan hanya berantem, akhirnya rebutan masjid ini. Kan itu sesuatu yang sangat apa? Memalukan. Memang Islam untuk itu bukan. Jadi jamaah sekalian, masalah keimanan sudah ya, aliran sesat itu pemegang rekornya masih tetap Jawa Barat, paling banyak aliran sesat. Walaupun Jawa Barat ini paling banyak ya apa kajian itu, tapi aliran sesat juga paling banyak ya. Bahkan ya itu kesesatan yang tidak kelihatan tadi kan. Orang tadi bilang, ya udahlah, jangan pernah menilai iman orang, takwa orang, biarkan Allah yang menilai keimanan, ketakwaan. Bener nggak? Itu salah semua. Itu salah. Yang bilang kesesatan itu hanya Allah, itu juga salah. Karena apa? Ya, masa kita bikin kue, mana kue yang enak dan kue nggak enak aja kita tahu apa? Jelas-jelas. Masa nanti ada orang anaknya nggak sholat terus dibilang kamu imannya rusak. Oh, jangan ngomong iman, masalah iman mah masalah saya sama Allah. Udah jelas nggak sholat. Jadi kita jangan sebodoh itu, mau dibodoh-bodohi oleh orang liberal yang menyatakan bahwa seolah-olah kebenaran itu yang tahu hanya Allah. Tapi nanti kalau mereka berpendapat nggak boleh dibantah. Kalau pendapat mereka benar gitu, orang lain oh kebenaran relatif, nanti begitu ya. Belum lagi nanti jangan bawa-bawa ayat jangan bawa-bawa hadis ya, begitu. Ditambah lagi yang sini bawa ayat, bawa hadis sembarangan saja. Jadi udah satu sisi ya tidak mempercayai ayat dan hadis di kalangan liberal yang di sini banyak sekali yang pendidikannya tinggi-tinggi. Di sisi lain ya belajar ya pokoknya kalau nggak sesuai dengan Al-Quran hadis salah ya. Saya ketika ditanya dengan hal-hal seperti itu kadang, karena yang nanya seperti itu menunjukkan dia tidak paham agama kita. Pak Ustadz, kenapa jawab harus dengan fikih? Bukankah ada Al-Quran, ada hadis? Saya cuman jawabnya sangat sederhana, bilang begini, kata ulama dahulu, ilmu paling rendah, ini beda hari ini kita nih, ilmu paling rendah itu adalah ilmu matematika dan kedokteran. Makanya ulama-ulama dahulu yang hebat pasti ahli dalam matematika, fisika atau kedokteran, mereka ahli kan gitu ya. Tapi itu disebut mereka paling rendah. Kenapa? Itu ilmu kelihatan. Ilmu yang sekedar kelihatan saja gitu ya. Hari ini kita sebut apa? Jadi dai itu rendah, ngajak orang sholat itu rendah, ngajak orang ya ke jalan Allah itu rendah. Yang hebat apa? Dia yang ya ahli teknik ini nanti penghasilan sekian. Kita sampai lupa ada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Kita lupa dengan ayat wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi kesadaran kita itu masih sadar enggak. Bahkan beberapa kali kalau ditanyakan secara sederhana, ada orang ya punya uang 1 miliar lalu dia ya menduduki jabatan, korupsi 2 miliar, jadi kekayaannya berjumlah berapa jadinya? Itu otomatis orang bilang 3 miliar pak. Padahal bisa jadi dia rajin ngaji, rajin sholat berjamaah, kan harusnya dia cerdas. Hah? Kekayaan dia cuma 1 miliar, yang 2 miliar kan haram.
Karena terus menerus digitu, kita namanya kekayaan tuh semua mau halal mau haram dijumlah jadi satu. Akhirnya apa? Oh berarti benar ya, nggak apa-apa ngambil yang haram juga. Akhirnya seperti itu. Itu kan karena kita apa? Silau urutan kita lahir itu yang dididik kepada anak keturunan kita adalah kesejahteraan nomor satu. Sedangkan belajar dari hijrah Nabi kan iman nomor satu, ibadah nomor dua, ilmu nomor tiga, persaudaraan nomor empat, kesejahteraan kelima. Makanya yang menyusun Pancasila itu ngerti betul nilai hijrah ini, karena keadilan sosial itu sila kelima, ketuhanan sila pertama. Jadi jangan dikira yang mendirikan Indonesia itu para ulama nggak ngerti tentang bagaimana nilai aslinya. Nah kita hidup bagaimana yang ditanya itu kesejahteraan, nggak peduli, biarin aja imannya kacau. Yang penting saya sekarang udah jadi sultan, pendapatan sekian. Bodoh amat iman nggak, ibadah kacau nggak apa-apa, ilmu nggak ngerti. Kan kalau semua orang ditanya apa ya ilmu fardu ain yang harus dia mengerti. Orang ketika ditanya fardu ain, ilmu yang disebut ilmu sholat, ilmu puasa, enggak. Ilmu fardu ain itu kata Syekh ya Imam Az-Zarnuji itu al ilmu anil hal. Itu fardu ain. Ilmu tentang keadaan. Itu adalah fardu ain. Saya lanjutkan dulu tadi ya jawaban kalau ada yang bilang ya bahwa kenapa jawab dengan fikih tidak dengan ya tadi hadis. Saya cuma mengatakan begini, tadi kan ulama mengatakan ilmu kedokteran itu disebut ilmu paling sederhana oleh mereka. Sekarang dari ilmu yang paling sederhana itu kan kenapa dia kelihatan kedokteran itu ilmunya kelihatan gitu. Maka ketika ada orang bertanya seperti itu, kita cuma bilang begini, ya udah ayo kita beli, kata ulama kan ilmu kedokteran paling sederhana, kita beli kamus kedokteran yang paling bagus, yang paling terpercaya. Nah untuk apa Pak Ustadz? Nanti kalau sampean sakit nggak usah ke dokter, kan sudah ada kamusnya tuh, nanti obatnya sekian cc, disuntuknya sebelah sini, nanti cara nyuntiknya gimana kan udah ada. Ntar kalau sakit biar saya yang nyuntik. Kira-kira gimana Pak? Mau nggak? Ini kan lucu, baru ngaji setahun 2 tahun sama. Memangnya yang kuliah di kedokteran setahun 2 tahun sudah boleh nyuntik? Memangnya setelah lulus kedokteran bisa langsung praktek? Itu ilmu kelihatan ya. Kenapa harus apa? Koas dulu, nanti diuji lagi, baru boleh nyuntik. Bisa dibayangkan Pak, kalau Quran dan hadis itu kan sifatnya seperti kamus tadi Pak. Sama dengan Bapak kalau baru ngaji ke sana kemudian ya tadi menyalahkan ini, misalnya sama dengan Bapak mending kalau kuliah kedokteran. Nggak kuliah kedokteran terus apa? Sudah beli kamus suntik orang, pantesan pada keracunan. Ya udah pada mabuk semuanya. Itu sebenarnya. Jadi kenapa sekarang katanya bicara Al-Quran Sunnah pada kacau ya tadi. Masa dia nanti nggak percaya dengan ahli fikih? Kalau benar belajar hadisnya dia percaya dengan ahli fikih, karena dasar permasalahan ahli fikih itu ada di hadisnya. Kenapa dia nggak belajar? Kenapa? Ya koas itu kan menunjukkan apa? Yang ahli itulah yang akan mendampingi, yang sudah pengalaman itulah yang mendampingi. Jadi hukum-hukum dari fikih itu harus mendampingi orang yang menyatakan diri mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Mereka sudah pengalaman, dan pengalamannya diakui atau tidak? Diakui. Siapa yang tidak mengakui mereka, itu masalah ilmunya pasti. Kalau ada orang tidak mengakui ahli fikih ya minimal 4 madhab itu diragukan ilmunya kalau dia nggak percaya dengan mereka. Kenapa? Mereka kan disebut ahli. Sehingga jangan sembarangan ambil ayat, ambil hadis. Itu kita bisa bayangin tadi ya,
cuman beli kamus doang, kedokteran, tetangganya sakit langsung disuntik, ya geleper-geleper semua, jadi kan ribut kan. Sampai saya itu sampai mengatakan, siapa yang bilang salaman habis sholat bid'ah, itulah bid'ah. Salaman habis sholat itu bid'ah, itu bid'ah. Sama dengan orang yang mengatakan salaman habis sholat itu sunnah, itu bid'ah. Orang yang mengatakan salaman habis sholat itu wajib, ya bid'ah juga. Terus gimana Ustadz hukum salaman habis sholat? Ya nggak ada hukumnya. Kenapa harus diributkan? Nggak ada hukumnya. Dan nggak ada hukum itu disebut mubah. Jadi kalau ada yang salaman jangan dilarang, ada yang lagi khusyuk dzikir jangan dipaksa salaman. Itu kan karena apa? Orang sesuatu yang mubah boleh. Ntar kalau masih bingung saja, habis sholat ke WC boleh nggak? Habis sholat mau langsung tidur juga boleh. Kok tiba-tiba ada salaman dilarang? Kan kalau bid'ah itu berarti dilarang Pak untuk dilakukan. Kok ada amalan dilarang? Padahal kan nggak ada larangannya. Jadi saya cuma mengatakan bahwa boleh kita membahas bid'ah, tapi yang disepakati oleh ulama. Kalau yang nggak sepakat, sama dengan kita diskusi bener mana sholat subuh pakai kunut nggak pakai kunut, sampai kiamat juga nggak akan selesai. Karena apa? Kalau ulama tidak sepakat, berarti statusnya perselisihan, udah selesai. Jangan ya, kalau perselisihan apa? Ya kamu yakin mana, biarin aja ambil. Dah. Orang lain jangan dipaksa untuk ngikutin kita, itu kan selesai. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, pola mentransfer iman itu kita harus memastikan dulu iman kita benar, pendirian kita benar, baru kemudian ditransfer. Jangan kita belum benar imannya sudah main apa? Transfer kan kacau. Jadi dari hal-hal yang sederhana, karena ketika kita bicara keimanan itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib, hampir kalau kita hitung ya 95%, bahkan kalau boleh disebut 99%, namanya keimanan itu ghaib. Kita hidup di zaman yang menyatakan bahwa kalau yang ghaib itu nggak ilmiah. Jadi Bapak mau gimana? Karena zaman sekarang ya filsafat ilmunya, misalnya yang mengikuti ya Stephen Hawking yang mengatakan orang yang percaya Tuhan itu delusi. Statusnya siapa tuh, Lutfi As-Saukani, liberal sekali, dia mengatakan delusi itu lebih parah dari ilusi Pak. Delusi itu nggak ada dibilang ada. Jadi wah ini kan apa katanya ya pakar hebat, padahal dia pakar kimia nggak tahu tentang Tuhan ya. Jadi nggak usah percaya sama omongan pakar kimia tentang Tuhan. Jadi jelas bagi mereka namanya ilmu hari ini ilmiah, padahal hanya sekedar saintifik. Karena bagi mereka ilmiah itu yang rasional dan empiris, jadi yang masuk akal dan bisa dibuktikan baru disebut ilmiah. Kalau nggak bisa dibuktikan tidak akan disebut ilmiah. Itu padahal itu saintifik. Saintifik itu kan sesuatu yang nyata. Yang nyata bisa dengan ukuran tadi, tapi yang tidak nyata terus ya makanya jangan percaya dengan yang tidak nyata. Ya kalau gitu anak kecil nggak percaya dengan yang tidak nyata di depan mata. Anak kecil ditaruh uang 20.000 sama ditaruh ATM isi 200 juta, pilih yang mana? Ya kan yang kelihatan. Sama dengan gini, istri bapak ditaruh di tengah-tengah artis cantik, pilih mana? Ya Pak, pilih mana? Istri bapak ditaruh di tengah-tengah artis-artis cantik, pilih mana? Bapak berarti kayak anak kecil. Itu yang 20.000 itu. Kenapa? Ya istri bapak pandangi dapat pahala, bapak bayangkan dapat
pahala bapak pegang dapat pahala, semuanya pahala. Ya, berarti nilainya apa? 200 juta tadi. ATM isinya, jangan lihat ya ATM-nya, tapi isinya 200 juta. Tadi yang artis 20.000. Bapak lihat plototin terus menerus, jadi dosa. Bapak bayangin, tambah dosa. Bapak berani berusaha apa? Nyenggol-nyenggol, tambah dosa. Mana harganya? Itu namanya transfer iman, itu begitu. Untuk urusan-urusan dosa jangan percaya sama mata Bapak. Mulai sekarang tanya hati Bapak. Jadi kalau kawan istri Bapak kelihatan lebih menarik dan lebih cantik, jadi mana yang lebih hebat? Istri Bapak atau kawannya yang cantik-cantik? Itu kalau kita sudah mulai transfer apa? Iman kita, ya istri kita yang paling hebat. Belum lagi kalau kenapa, saya tanya, kenapa istri ya yang bukan istrinya terlihat lebih cantik? Itu biasanya yang kelihatan berkilauan itu, Pak, paling tidak seminggu sekali atau 3 hari sekali ke salon. Sekarang nanya istri Bapak berapa kali ke salonnya? Yaitu yang kilo-kilo juga bawa pulang, kalau nggak pernah ditaruh ke salon kusem lagi nanti. Jadi yang salah bukan istri Bapak, yang salah mobil aja harus sampai kinclong. Kenapa kinclong? Dipoles terus. Nah, kalau istrinya mau kinclong, poles kan gitu ya, poles terus kinclong. Karena apa? Itu. Belum lagi kalau ditambah lagi, memang artisnya mau sama Bapak, tambah parah lagi. Udah dosa, ya. Terus apa? Nggak jelas lagi. Jadi ini kan menundukkan pandangan. Perintah ayat itu nggak bisa, Pak, menundukkan pandangan itu cuma suruh noleh, nggak usah lihat. Ya kita mulai ajarin nilai tadi, mana yang lebih bernilai. Ini anak-anak muda, santri, wanita yang tidak beriman dengan sapi, mana lebih terhormat di hadapan Allah? Mana? Sapi kan. Jadi kalau dicodorin ini cantik-cantik ya, namanya film porno kan pasti dari apa? Orang beriman atau tidak beriman? Maka jangan percaya dengan mata kita. Saya nggak percaya, itu sapi lebih bagus daripada dia. Jadi kalau cuma lihat sapi, waduh itu wah gemuk, itu bisa berpahala. Apalagi nih cocok sapi ini untuk kurban, itu berpahala. Tadi lihat yang porno, isinya dosa semua. Itu yang disebut mulai yang kita dapatkan itu, keimanan itu mulai kita transfer dalam apa? Kehidupan kita. Jadi kita mau dibilang orang, oh ini ya siapa yang paling cantik nanti, yang jadi istri saya itu paling cantik. Kalau belum jadi istrinya nggak ada yang apa? Nggak perlu ada yang cantik. Karena apa? Yang belum jadi istrinya ada yang halal nggak? Nggak ada. Berarti bagusan sapi atau bagusan dia? Jadi ngelihat sapi seharian gitu ya, sama ngelihat tadi perempuan pakai kerudung nggak buka aurat tapi bukan istrinya, ngelihat sapi dosa nggak? Ngelihat yang tadi seharian dosa. Jadi kan masih bagi yang belum nikah itu ngelihat sapi lebih baik daripada ngelihat tadi. Ini dalam mengajari pandangan bahwa apa? Jangan keburukan, jangan percaya sama mata kita. Mari percaya dengan keimanan kita. Maka saya sebut tadi mentransfer dalam ya praktek itu, kita mulai coba ngumpul dengan keluarga. Yang ditanya apa? Gimana kabarnya? Ya, kerjaannya gimana? Terus apa lagi? Lama-lama habis nggak pertanyaan? Setelah habis pertanyaan, masing-masing pegang handphone lagi, jadi sibuk masing-masing. Makanya tadi bicara materi keimanan gitu ya, gimana menurut kamu tuh masa pimpinan pesantren gitu? Coba kita biar tahu bahwa seberapa dia ngerti tentang
keimanan. Jangan-jangan dia ikut. Ya nggak boleh begitu. MUI nggak boleh menetapkan siapa yang sesat. Sesat itu serahkan Tuhan. Nah, kacau, berarti anak bapak liberal. Kita harus nanya dia sholat duhur di mana, sholat asar di mana. Jangan-jangan di musola al-hujroh. Musola al-hujroh itu di kamarnya terus sholatnya, kan bapak harus. Jadi ada saat kita ngumpul itu tadi, mulai sekarang jangan bicara kesejahteraan. Kesejahteraan nomor 5. Pilar kesejahteraan itu akan bagus kalau berdiri di atas keimanan, berdiri di atas ya ibadah yang bagus, berdiri di atas keilmuan, dan berdiri di atas persaudaraan. Kita saudaranya datang minta bantuan mulu, ngeluh sama ustadz. Ustadz, saya mah pusing punya saudara, datang minta bantuan, datang minta bantuan. Itu ya. Ya bapak mau nyari kesejahteraan dulu atau persaudaraan dulu? Kan gitu yang harus ditanya. Kalau mau kesejahteraan dulu, terbalik, Rasulullah itu persaudaraan dulu. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan nolong saudaranya itu pahalanya 2 kali lipat daripada nolong orang lain. Belum coba kalau bapak ya yang menjadi dia dan dia menjadi bapak mau datang kemana? Ya ke saudaranya, apalagi tahu saudaranya baik. Kalau saudaranya baik, bantu atau nggak bantu? Kan ada manfaatnya jadi saudara. Jangan merasa dimanfaatkan. Memang Allah utus bapak biar bermanfaat bagi bapak. Nangis nanti, bapak hebat ini, tapi saudaranya nggak ada yang mau datang. Bapak nggak nangis, berarti bapak nggak ada manfaatnya. Jadi jangan pernah bicara dimanfaatkan. Memang Allah dari saudara-saudara itu bapak dibikin yang paling hebat biar apa? Bisa bantu saudaranya. Buat apa hebat nggak bisa bantu saudaranya? Yang lebih lucu lagi, saudaranya ditolong orang lain yang lebih nggak mampu daripada bapak. Bapak nggak malu? Jadi ini kan masalah apa? Kita ngaji terus tapi nomor 1 kenapa masih belum dicuci? Nomor 1 kenapa kesejahteraan? Yang penting sejahtera, seneng. Sampai pak, buku yang berisi motivasi. Saya itu kemarin gara-gara ada yang nanya tentang Ustadz nih gimana. Wah, gara-gara kan ada buku motivasi, kalau saya nggak salah Quranik apa gitu ya. Saya cuman akhirnya nyari tahu dulu. Kan orang kalau menggunakan filsafat itu salah satunya lihat dulu kenapa dia nulis buku itu. Wah, ternyata ada pak di atas. Sebelum saya ya mempraktekkan ini, saya hidupnya dulunya susah, pendapatannya sekian, nggak pernah mencapai sekian, sehingga saya nggak pernah nolong saudara. Itu dah sebenarnya menolong saudara itu kan nanti itu kembang-kembangnya. Maka setelah saya mempraktekkan ini, sekarang saya ya hidupnya lebih cukup, kemudian lebih seneng, senyumnya lebih sumringah, bisa menolong saudara-saudara yang lain. Ya kan pertanyaannya, nolong saudara dengan harta dengan nolong saudara yang tadinya nggak sholat menjadi sholat, harganya lebih mahal mana? Kan kalau kita kacau ini berarti kan bicara tentang enaknya hidup di dunia. Lalu mana yang disebut ya law attraction berdasarkan ayat? Begitu menulis ayat nggak ada tuh penafsiran Ibnu Katsir gimana, penafsiran ini gimana, baru dia simpulkan langsung dari terjemah ayatnya. Lalu ini sesuai dengan ya itu namanya cocokologi atau ayatisasi. Kalau dibalik lagi, memang masalah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah pernah 3 hari nggak makan. Emang tujuan hidupnya untuk senang-senang makan? Ya kalau 3 hari nggak makan berarti Fatimah dan Ali mungkin belum bisa menolong saudara-saudaranya. Memang masalah ya. Karena ini kan kelihatannya bagus tapi bisa menyesatkan. Namanya kesesatan itu bukan apa? Bukan langsung. Kalau kesesatan langsung mah, kesesatan itu pelan-pelan. Ya dari sini kan jelas kalau dalam ilmu akademik ini rumusan masalahnya. Masalahnya itu. Jadi dia sekarang merasa hidupnya sudah oke. Oke apanya?
pendapatannya sudah bagus, itu hidup itu di dunia ini? Kan bukan. Tanya dong imannya. Begitu tanya iman, dua strateginya. Ibadahnya gimana? Oh bagus, bisa jadi ibadahnya, karena ibadah yang dia sebut mendukung law attraction-nya. Tapi pertanyaannya ilmunya seberapa? Karena gendang dari iman itu adalah ilmu. Terus tadi tujuan apa? Tujuan hidupnya bisa bantu orang lain. Bantu apa? Kan memang Nabi bantu orang lain itu nomor satu bantu ekonomi, bukan bantu keimanan. Nabi malah hijrah itu meninggalkan harta nggak? Jadi kan ekonomi dibuang untuk menyelamatkan keimanan. Sampai segitu. Jangan kayak orang sekarang, nggak apa-apa iman nggak selamat, asal dapat duit banyak. Dan itu sesuatu yang kenapa hari ini kadang-kadang kita berdakwah sulit, karena apa? Mereka belum paham tujuan Allah menciptakan kita itu kan yang disebut ibadah. Jadi semua hal harus menjadi ibadah. Berarti kan apa? Ibadah itu menguatkan keimanan. Ibadah itu harus berdasarkan ilmu yang benar. Jadi jangan suka ribut tentang ilmu kalau belum sampai kepada titiknya. Karena ilmu sampai titiknya nggak perlu ribut. Masing-masing akan memajukan umat ini. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut berhenti tugasnya ketika semua orang berlomba-lomba melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada juga yang kadang-kadang ya sepotong-sepotong ya pengen agama ini. Makanya saya katakan kalau ditanya Ustadz biar nggak sesat terus aja belajar, biar nggak sesat terus belajar, naikkan ilmunya lagi, belajar lagi. Dan tujuan kita belajar itu tadi untuk menjaga keimanan dan ketakwanan kita. Nanti akhirnya kita merenung itu sampai malu, Pak. Saya malu beberapa kali membangunkan anak saya untuk ke sekolah, sangat hebat. Tidak sehebat membangunkan untuk salat subuh. Kan saya malu setelah merenung ini. Ya Allah, kenapa anak saya takut terlambat sekolah tapi tidak takut terlambat salat subuh? Jadi gimana anak-anak bapak atau cucunya? Kalau sudah disebut jam sekolah langsung lari nggak? Langsung lari. Tapi kalau coba disebut ini udah subuh, berarti kan kita ada yang salah. Kenapa anak kita lebih takut telat sekolah daripada takut telat sholat subuh? Ada yang takut telat ke kantor daripada takut telat sholat subuh. Ini kan berarti apa? Harus ya nanti ngaji ini akhirnya efeknya kurang. Karena apa? Yang harusnya dia sudah bisa transfer ke dalam praktek hidup tidak ditransfer, numpuk jadinya. Ini kan PR besar kita gitu ya. Makanya sekian ilmu yang kita dapatkan itu kan kita harus memikirkan bagaimana ilmu itu mentransfer menjadi keimanan, atau keimanan itu juga setelah iman ditransfer ke kehidupan. Ini kan praktek. Jadi harus praktek, sehingga kesempatan bertemu anak-anak itu nomor satu kita tanamkan iman, nomor dua kita tanamkan bagaimana ibadah itu, nomor tiga nah apapun yang terjadi kamu harus cari ilmu. Dan ilmu yang disebut tadi ilmu fardu ain itu anil hal. Apa yang disebut anil hal? Kalau tadinya bujangan belum wajib dia menuntut ilmu tentang menjadi suami yang baik, tapi begitu dia menikah maka fardu ain bagi dia belajar menjadi suami yang baik. Begitu anaknya lahir fardu ain kata ulama belajar menjadi bapak yang baik. Jadi fardu ain itu bukan ya belajar ini aja, belajar sholat fardu ain, bukan. Dia dagang fardu ain bagi dia mengerti tentang hukum-hukum Islam dalam dagang, itu fardu ain. Jadi fardu ain. Ternyata dia suka dengan kedokteran, dia juga harus belajar mana yang boleh dan tidak boleh dalam kedokteran, dia harus belajar fardu ain. Jadi yang disebut fardu ain itu tidak syariat pastinya, mengikuti keadaan. Ya kalau bapak-bapak ini PR-nya banyak, apalagi sudah punya cucu, kan berarti harus fardu ain belajar menjadi suami yang baik, fardu ain belajar menjadi bapak yang baik, fardu ain belajar menjadi kakek yang baik.
terus bapak bisa nganggur gitu nonton TV, nggak bisa. Jadi melawan cara menghilangkan nonton TV ya belajar. Kalau bapak mau belajar ya nggak sempet apa nonton TV, ya mungkin pas capek saya mau tahu doang habis itu udah gitu ya. Karena apa? Belajar. Jadi hikmah bagi saya kenapa saya mau sekolah lagi adalah di situ. Ternyata makin kesana kita makin tahu PR kita itu di situ, pengkaderan ilmu yang nanti dengan ilmu itu bergerak semuanya sama. Makanya kalau ada orang nanya, Ustadz saya sudah nasehatin anak saya setiap hari, saya sudah doain anak saya tiap hari, kenapa nggak berubah-ubah? Saya cuma nanya dulu, sudah ada kesamaan pemahaman belum? Belum ada. Terus gimana? Bisa jadi bapak nasehatin, kata anaknya saya sudah melaksanakan yang dinasehatin bapak, tapi menurut dia ya kan harusnya samakan dulu. Bapak nasehatin sebuah kebaikan, standar kebaikannya harus sama, baru bisa nyambung. Ya kalau dia standar kebaikannya menurut dia, pas dimarahin saya sudah melaksanakan yang bapak lakukan. Apa yang dilaksanakan? Ya bapak kan pas ngumpul nggak pernah menyamakan ilmunya, tidak menyamakan pemahamannya. Ya, dari mana bapak tahu bahwa anaknya tidak mengikuti? Anaknya mengikuti menurut pemahaman dia. Ya. Kenapa menurut pemahaman dia, Ustadz? Ya memang tugas kita salah satunya adalah adibuhum wa alimuhum, mendidik mereka, mengajari mereka. Kalau pengajarannya belum sama, mau nasehatin sampai apa urat kita habis juga nggak nyambung. Bukan nggak dengar sih dengar, tapi dia bingung harus melaksanakan gimana, karena antara yang kita nasehatkan dengan pemahamannya tidak sama. Jadi ini ya, dengan saya sampaikan ini maksudnya adalah mari kita semangat terus ya untuk belajar ini, dan belajar itu dalam rangka memajukan umat ini, bukan memajukan kelompok, bukan memajukan pribadi, bukan untuk hidup enak di dunia senang, bukan. Yang namanya ilmu bermanfaat itu di dunia ada manfaatnya, di akhirat ada pahalanya. Jadi kalau nggak ada pahalanya ngapain juga, walaupun bermanfaat di dunia, kalau nggak ada pahalanya Pak, ya itu bisa dilaksanakan oleh orang yang nggak beriman. Orang nggak beriman juga rumahnya bermanfaat Pak di dunia, tapi apakah mendatangkan pahala di akhirat? Ya tidak. Orang yang tidak beriman bisa nggak nolong orang? Bisa, dengan kekuatan dunianya, tapi apakah nolong orangnya dia ngerti bagaimana keikhlasan, bagaimana dia mengharapkan pahala dari Allah? Kan enggak. Berarti dapat balasan akhirat enggak? Enggak, ya dia cuman dapat balasan di dunia. Jadi ini ya, pertama kita harus terus ya meningkatkan keimanan kita yang hari ini terus menerus bertubi-tubi untuk diselewengkan, baik secara halus atau dengan kasar. Cara kasar salah satunya rilis Abu Dedat ya, itu ada Yayasan Islam An-Hanif, Yayasan Islam apa, kemudian Yayasan Ar-Rahman, tapi bukan punya orang Islam. Kok bisa di negeri kita Yayasan Islam tapi bukan milik orang Islam? Itu kan udah terang-terangan. Makanya kita mau diam saja atau kita mau ribut aja tentang bid'ah tadi. Orang ngomong bid'ah, terus saya katakan menurut Imam Syafi'i bid'ah ada hasanah dan sayyi'ah, percaya enggak? Oh enggak ada. Ya kalau enggak percaya sama Imam Syafi'i kan bukan salah saya, tapi kamu siapa dulu? Bantahlah Imam Syafi'i dengan ilmiah. Jangan mengada-ada juga tentang bid'ah. Ternyata apa? Yang kamu bikin konsep bid'ahnya lebih buruk dari konsepnya Imam Syafi'i, kan kacau. Jadi yang mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, salah satunya Imam Syafi'i. Kalau mau bantah, bantah jangan dengan apa? Mengajarkan ilmu sepotong terus menyalah-nyalahkan, bukan, tapi apa? Bantah, tulis seluas-luasnya mana ya kesalahan kalimat Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Baru diskusi ilmiah selesai. Oh, jangan berdebat, meninggalkan debat itu dapat rumah di tengah surga. Kalau kamu menuduh saya salah,
terus saya jawab, itu bukan debat, itu kemungkaran. Maka hadisnya salah kalau pakai yang itu. Hadisnya pakai man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau melihat kemungkaran, masa saya dituduh salah, saya mau jawab dibilang jangan berdebat? Ya kacau. Kamu kan dulu saya salah, ini kamu kemungkaran. Kemungkaran itu kata hadis yang lain harus saya tindak, apakah dengan tangan atau dengan lisan. Kalau saya cuma diam saja, kata hadis itu saya lemah imannya kalau gitu. Jadi kita ini kadang-kadang mutar-muter, dia nuduh dulu, pas mau jawab kami nggak mau debat, karena lebih baik meninggalkan debat ya, karena walaupun kami benar, karena akan dapat itu bukan, ini debat yang kayak gitu ditinggalkan tuh debat tentang kunut subuh dan tidak kunut tuh nggak usah, debat itu ya tinggalkan. Karena apa? Nggak akan selesai. Tapi kamu nuduh, itu bukan debat, kamu telah melakukan kemungkaran. Kata Nabi kalau ada kemungkaran ditinju juga boleh kan gitu ya. Ya ditinju, atau kalau enggak apa? Ya nuduh kan harus apa? Coba cari hadis, orang nuduh kan harus apa? Yang dituduh harus mengklarifikasi, yang nuduh harus bawa bukti. Jadi itu bukan di situ ya saya dilarang berdebat, no, itu namanya kacau, ilmunya kacau. Jadi makanya jamaah sekalian rahimakumullah, mari terus ya semangat menggali keilmuan ini, dan kita akan tahu bahwa ilmu yang benar akan membawa kepada keimanan yang benar, keimanan yang benar akan terus ya menata hidup kita, dan kesejahteraan ya akhirnya sesuatu yang biasa saja gitu ya. Jadi tidak ada penghalang bagi kita untuk iman, ilmu, ibadah, kemudian tadi ya persaudaraan digulung. Kita akan mulai menghargai saudara kita yang mengingatkan sholat, itu nilainya besar daripada yang ngasih duit. Tapi bukan berarti yang ngasih duit tidak dihargai, hargai juga. Selama ini kan kita cuma menghargai yang ngasih duit. Kalau cuma ngasih ya ngajak-ngajak sholat, ngajak-ngajak doang, bantu nggak pernah. Itu kan bantu juga sebenarnya. Kalimat ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro, itu salah satunya. Jangan ukurannya duit doang, ini kan kacau. Makanya jamaah sekalian, di sini kita baru paham kenapa banyaknya majelis, banyaknya ilmu belum bisa menciptakan kekuatan. Karena apa? Ya tidak, tujuannya kadang-kadang kurang jelas, dan tidak ada proses keimanan ditransfer ke dalam kehidupan ya. Nilai-nilai kehidupan tadi masih kegoda sama artis cantik kan, padahal sudah rajin ke masjid ya, karena melihat artis cantik yang tadi 20.000 sama 200 juta dia masih ketukar ya. Jadi kalau melihat yang lain lebih cantik dari istrinya, itu masih ketuker. Dia kayak anak kecil lihat 20.000 sama ATM, ya istri kita jangan 200 juta lah, 1 triliun gitu ya. Jadi hari ini bisa dibayangkan Pak, profesor tadi satu lagi Pak, dia punya uang 15 triliun. Coba orang gimana enggak, wah ini orang hebat, uangnya banyak, profesor lagi, pimpinan pesantren. Coba kalau kita diem saja, tidak menjelaskan ilmu dengan benar, maka orang awam akan apa? Ya benar, dia nggak mungkin salah lah, orang dia pimpinan pesantren, profesor lagi, ya, duitnya banyak, dia cari apa lagi kan itu. Jadi mudah-mudahan kita benar-benar ya diberikan petunjuk oleh Allah. Dan bagi saya tadi pelajaran dari para asatid itu yang bisa ditransfer ke praktek, transfer pelan-pelan ya, transfer pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf yang ada pertanyaan. Insyaallah udah cukup dulu untuk malam ini. Kita hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.